Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Jadi ini listriknya, beda dari yang nomor 1 tadi. Yang 1 tadi itu 1 loop, sekarang 2 loop. Arus yang mengalir di hambatan listrik 3 ohm, 2 ohm, dan 7 ohm adalah. Jadi sekarang kita tentukan dahulu arah aliran listriknya. Berarti aliran listrik kuat arusnya yang 3 ohm, 2 ohm, dan 7 ohm. Berarti 3 ohm aliran listrik di sini kita ibu arahkan ke arah kanan. Berarti kita anggap ini I1. Berarti I1 ini arus yang mengalir dari sini. Sebenarnya dari titik ini, ujung ini kan persimpangan 3 ini kan. Berarti dari ujung ini arus mengalir I1, mengalir dia di rangkaian sampai ke ujung persimpangan ini. Itu yang I1. Jadi jika udah ada I1, I yang masuk, kita anggap saja lagi yang lainnya I keluar. Tapi terserah, boleh mau yang masuk 2 atau yang masuk 1. Jadi sini kalau ini I1 pada hambatan 2 ohm, kita anggap ke kanan, berarti keluar ya. Mau ini I2. Kemudian satu lagi di 7 ohm. Ini kan. Ini boleh masuk, boleh keluar. Boleh ke atas, boleh ke bawah. Jadi ibu bikin aja, kita pakainya ke bawah aja ya. Ini I3. Jadi hukum Kirchhoff 1. Yang pertama, hukum Kirchhoff pertama. I1 I masuk sama dengan I keluar. I masuk adalah I1 sama dengan I2 ditambah I3. Nah, yang lainnya kita tentukan dahulu. Kita anggap ini mulai dari R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. Ini GGL E1, berarti ini hambatan dalam pertama. Yang 2 di sini aja ya. Ini R2, ini tegangan yang kedua. Ini tegangan ketiga, ini hambatan ketiga, 5. Nah, kemudian kita tentukan arah loop. Jadi arah loop terserah mau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Ibu bikin aja searah jarum jam. Loop kita di sini ada 2, berarti ini loop 1 dan ini loop kedua. Nah, kita kerjakan satu-satu. Loop yang pertama. Rumusan kita tadi kan sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Pada loop 1, GGL-nya kan tegangannya pada loop 1 berarti ini dari sini bergerak ke sini sampai ke sini. Ini untuk loop 1. Berarti kita abaikan aja yang ini dulu. Ini kita hilangkan. Berarti yang dinding-dinding ini aja. Dinding-dinding di loop 1. Nah, jadi yang pertama E1. E1 panah loop kita kan mulainya dari kutub negatif yang pendek. Berarti negatif E1. Kemudian yang E2-nya lagi. E2
yang panjang, berarti positif E2. Kemudian kuat arusnya lagi I. I1 kan I1 itu kan searah dengan loop kan, ditambah I1. Kuat arus yang mengalir di I1 kan dari sini, berarti dari R6 ke sini hambatan dalam pertama R7 tambah R1. Kemudian kuat arus I3 searah juga dengan loop. Hambatan yang dilaluinya kan dari sini sampai sini, berarti hambatan dalam yang ketiga sama hambatan luar 5 tambah I3 kali R5 tambah hambatan dalam 3 sama dengan 0. Kita masukkan nilainya, min 40 tambah E3 kita dulu ya, E3 2 tambah I1 4 tambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah I3 tambah kali 7 tambah 1 sama dengan 0. Min 40 tambah 32 min 38 tambah 4 tambah 2 6 tambah 1 7 tambah 3 10, berarti 10 I1 tambah 7 tambah 1 8 I3 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan, 10 I1 tambah 8 I3 sama dengan 38. Sama kita sederhanakan bagi 2. 10 bagi 2, 5 I1 tambah 4 I3 sama dengan 19. Ini yang tadi persamaan pertama, sekarang persamaan kedua. Sekarang kita lihat lagi loop 2. Rumusannya sama sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti loop kedua yang ini kita lihat dari sini bergerak. Yang ini aja ya, yang sebelah kiri kita abaikan. Jadi pada loop 2 itu kita melalui tegangan ini, tegangan 3, E3 dan E2. Mau pakai E3 dulu, berarti hambatan 3-nya negatif. Negatif E3 bergerak ke sini. Ini hambatan yang kedua, tegangan kedua juga mulainya negatif. Negatif E2. Kuat arus I2 searah dengan loop. Kan I2 searah dengan loop, berarti positif. I2. Hambatan yang dilaluinya oleh I2 adalah R2 ini ya. R2 tambah R3 hambatan dalam kedua, kemudian R4. Kemudian kuat arus I3 berlawanan arah dengan loop, jadi kurang I3. Hambatan yang dilaluinya adalah R3, hambatan dalam 3 dan R5. R3 tambah R5 sama dengan 0. Masukkan nilai min 2 kurang 30 tambah I2 R2, mulai dari R2 2 tambah 6 tambah 2 tambah 10 kurang I3 R3 1 tambah 7 sama dengan 0. Min 2 kurang 30 negatif 32 tambah 2 tambah 6 8 tambah 2 10 tambah 10 berarti 20 I2 kurang 8 I3 sama dengan 0. 20 I2 kurang 8 I3 sama dengan 32. Kita bagi 4.
20 bagi 4, 5I2. 8 bagi 4, 2I3. 32 bagi 4, 8. Ini persamaan yang ketiga. Kita kan mau mencari I1, I2, dan I3. Jadi kita substitusikan dulu, misalkan 1 ke 2. Substitusi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 kan I1. Ini persamaan pertama. Nah, persamaan pertama ini kan. Persamaan kedua kita kan 5I1 tambah 4I3 sama dengan 19. Masukkan nilai I1 ini ke sini. 5I2 tambah I3 tambah 4I3 sama dengan 19. 5 kali 2, 5I2 tambah 5I3 tambah 4I3 sama dengan 19. I3 sama I3 bisa jumlahkan. 5I2 tambah 5 tambah 4, 9. I3 sama dengan 19. Dapat persamaan ke-4. Untuk mencari salah satu, berarti persamaan 4 bisa kita eliminasi dengan persamaan ke-3. Eliminasi 3 dan 4. Itu persamaan 3 kita 5I2 kurang 2I3 sama dengan 8. Persamaan keempat 5I2 tambah 9I3 sama dengan 19. Kita kurangkan. Ini habis. Min 2 kurang 9. Min 11. 8 kurang 19. Min 11. I3 sama dengan 1 ampere. Dapat I3 1 ampere. Kemudian kita mau cari apa lagi yang bisa? Yang ini persamaan kedua kita lihat. 5I1 tambah 4I3 sama dengan 19. 5I1 tambah 4 kali 1 sama dengan 19. 5I1 sama dengan 19 kurang 4. 5I1 sama dengan 19 kurang 4, 15. I1 sama dengan 15 per 5. Dapat 3 ampere. Jadi I3, I1, I2 lagi. Boleh persamaan 1. I1 sama dengan I2 tambah I3. Berarti I1 dapat 3. I2 yang dicari tambah I3 1. Kita pindah ruaskan. Min I2 sama dengan 1 kurang 3. Min I2 sama dengan min 2. I2 sama dengan 2 ampere. Nah, sudah kita dapatkan. Jadi ini yang mengalir di hambatan I3 mengalir di hambatan 7 ohm. Kalau yang I1 yang mengalir di hambatan 3 ohm. Yang I2 mengalir di hambatan 2 ohm. Nah, kita lihat contoh soal yang ketiga. Ini ada GGL 1, 1, rangkaian seri. Ini 2, rangkaian seri. Ini diparalelkan. Jika besar hambatan R adalah 10,5 ohm, maka besar tegangan jepit pada hambatan R tersebut adalah, yang ditanya adalah tegangan jepit antara R ini. Berarti kita pisahkan ini A, B. Itu berapa? VAB. Yang ditanya berapa? VAB. Tegangan jepit VAB. Jadi ini kita cari dulu. Ini seri kan? Ini rangkaian seri. Kalau RS1 berarti R1 tambah R1 tambah R1
1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Kalau tegangan pada rangkaian seri itu dijumlahkan. Totalnya E seri 1 berarti E1 tambah E1 tambah E1. 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Kemudian yang kedua di bawah, rangkaian seri yang kedua R2 tambah R2. 1,5 tambah 1,5 sama dengan 3. Tegangan seri yang kedua E2 tambah E2. E2 6 tambah 6 sama dengan 12. Jadi kan dapatnya seperti ini. Nah, paralel lagi kan? Ini E1, RS1, ES2, RS2. Kalau paralel, hambatannya R paralelnya berarti 1 per RS1 tambah 1 per RS2. 1 per R paralel, 1 per 3 tambah 1 per 3. 1 per R paralel, 2 per 3. TR paralel, 3 per 2 ohm. Kalau untuk tegangan paralel kan sama kan? Kalau paralel tegangannya sama, berarti IL-nya tetap paralel itu dapatnya 12 volt. Nah, kita cari dulu kuat arus yang mengalir. Jadi kita cari dulu kan ini udah kita paralelkan. Jadi kita cari dulu kuat arus I yang mengalir. Di rumusan I apa? Kita gunakan saja hukum Ohm. Hukum V sama dengan I kali R. Tegangan di sini kan tadi dapatkan ininya, ini kan sama. GGL sama tegangan. Itu adalah 12 sama dengan I kali. R-nya kan udah seri. R-nya seri kan di sini jadinya ini ada R paralel tambah R ini. Jadi R paralel kita kan tadi kita bikin R paralel kita 3 per 2 ditambah 10,5. Jadi 12 sama dengan I kali 3 per 2 ditambah. Nah, 3 per 2 kita jadikan saja 1,5. 1,5 ditambah 10,5. 12 sama dengan I kali 1,5 tambah 10,5. 5 tambah 5, 12 ya. Berarti I sama dengan 12 per 12. Dapat 1 ampere. Jadi, dapatkan VAB. Misalkan, jadi dapatkan VAB sama dengan kan rumus kata sigma E tambah sigma I kali R. Nah, di sini kan antara A ke B kan tidak ada GGL, berarti 0 ditambah I-nya tadi kita dapatkan 1. R-nya ini 10,5 sehingga dapat 10,5 volt. Contoh soal yang keempat, jika saklar ditutup, di sini soalnya kurang, seharusnya di sini ya ada saklar. Nih, awalnya terbuka. Jika saklar ditutup, tentukan besarnya daya pada 4 ohm. Berarti 4 ohm yang ini ya, daya pada 4 ohm. Jadi jika saklar terbuka, itu udah otomatis tidak ada arus yang mengalir. Jika dia ditutup berarti baru ada arus yang mengalir. Yang ditanya adalah daya. Apa rumusan daya? Jika dikata itu 4 ohm, berarti ini adalah R.
rumusan daya yang ada R-nya. Berarti kita gunakan B sama dengan I kuadrat kali dengan R. Berarti di sini yang kita cari adalah I. Berarti I yang mengalir pada 4 ohm. Kita bikin dulu. Namanya ini R1. Ini R2. GGL1. GGL2. Nah, sekarang kita tentukan arah arus. Jadi arah arusnya, misalkan ini arah arusnya ke kanan, I1. Kemudian ini boleh terserah mau kita masuk juga. Nah, boleh juga ke ini I2. Jadi kalau udah ada yang masuk satu, berarti yang satu lagi harus keluar. I3. Kemudian kita tentukan arah loop. Tentukan lagi arah loop. Berarti arah loop searah jarum jam ya. Kita pakai. Nah, ini terserah. Tapi Ibu pakai yang arah jarum jam. Nah, tentukan lagi. Hukum Kirchhoff pertama, berarti I masuk sama dengan I keluar. Berarti I masuk I1 dan I2. I1 tambah I2 sama dengan I3. Berarti kita di sini harus mencari I1. Kemudian loop kedua. Loop pertama. Loop pertama sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti GGL-nya yang kita lalui di sini adalah yang dahulunya 12, yang negatifnya berarti min 12. Kemudian kuat arus pertama I1 searah dengan loop tambah I1 dikali hambatannya adalah 4. Kemudian I3-nya searah dengan loop, hambatannya adalah 2 sama dengan 0. 4 I1 tambah 2 I3 sama dengan 12. Kita sederhanakan 2 I1 kita bagi 2 tambah I3 sama dengan 6. Jadi ini persamaan 1, ini persamaan 2. Loop yang kedua. GGL yang dilaluinya adalah 6 volt E2. Berarti adalah positif 6. Kemudian kuat arus yang mengalir di sini I3 lawanan arah dengan loop berarti kurang I3 kali 2. Kemudian I2 lawanan juga dengan loop kurang I2. Sini ada hambatan. Pada arus yang I2 tidak ada hambatan, berarti kali 0 sama dengan 0. Ini udah 0, 2 min 2 I3 sama dengan min 6. Jadi I3 sama dengan min 6 per min 2, dapat 3 ampere. Kita akan mau mencari I1, berarti bisa kita gunakan persamaan kedua. Dari persamaan kedua, 2 I1 tambah I3 sama dengan 6. Jadi 2 I1 tambah I3-nya 3 sama dengan 6. 2 I1 sama dengan 6 kurang 3. 2 I1 sama dengan 3. I1 sama dengan 3 per 2 sama dengan 1,5 ampere. Lalu kita pakai rumusan daya, mencari daya di R1 yang nilainya 4 ohm. Jadi daya sama dengan I kuadrat kali R. I kita kan 1,5 kuadrat kali 4. 1,5 kuadrat 2,25 kali 4. Hasilnya 4 kali 5, 20, 4 kali 2, 8, 10, 4 kali 2, 8, 9.
Satunya adalah 29. Itu hasilnya.